Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hafiz Nur Hidayanto. Saya dari kampus LP3 Indramayu College, ya, jurusan Office Management, mata kuliah Ekspor Impor. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang alur tata niaga post border oleh Hafiz Nur Hidayanto. Yang pertama yaitu Kementerian Lembaga membahas pengaturan tata niaga impor post border melalui INSW. Indonesia National Single Window. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal atau single submission of data and information. Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron Indonesia National Single Window atau yang disingkat INSW adalah suatu sistem yang membantu eksportir atau importir untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen suatu barang yang diekspor ataupun diimpor. Sistem INSW dilakukan secara online dan terintegrasi kepada instansi pemerintah terkait perizinan kegiatan ekspor. Biasanya pelaku usaha, importir atau eksportir yang akan melakukan kegiatan tersebut biasanya akan mengajukan izin terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut kepada INSW, ya. Selanjutnya di INSW akan diterbitkan dokumennya dan akan membantu para pelaku usaha tersebut baik eksportir ataupun importir. Selanjutnya yaitu setelah itu importir mengajukan dokumen PIB kepada INSW, pemberitahuan impor barang. Apa sih PIB itu? PIB adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. Importir atau PPJK mengisi dan membuat PIB dalam bentuk data elektronik dan menyampaikan data PIB ke kantor pabean secara elektronik. Begini ya maksudnya. Biasanya pelaku usaha, ya, baik eksportir atau importir, mereka akan memberitahukan atau menerbitkan dokumen PIB kepada bea cukai. Maksudnya yaitu agar memberitahu kepada bea dan cukai, ini loh mereka itu mau mengimpor barang ini dengan membuat dokumen PIB-nya tersebut. Kemudian INSW merespon dan menyerahkan dokumen tersebut kepada DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJBC melakukan pemeriksaan pabean atau fisik barang berdasarkan manajemen risiko dan melakukan penetapan tarif nilai pabean. Apa itu pemeriksaan fisik pabean? Pemeriksaan pabean adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan, custom clearance atau custom protection, ya. Pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen adalah contoh dari pemeriksaan pabean. Biasanya dari petugas bea dan cukai ini akan memeriksa barangnya tersebut, baik importir atau eksportir. Bisa maksudnya dicek satu-satu gitu, ini tuh barangnya apa aja gitu, barang ini tuh legal atau tidak, barang ini berbahaya atau tidak, semuanya akan dicek oleh bea dan cukai di kepabeanan, begitu ya maksudnya. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. Selanjutnya itu menetapkan HS code. Apa itu HS code? Sesuai namanya, Harmonized Commodity Description and Coding System, atau lebih dikenal sebagai Harmonized System. HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya. Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Biasanya barang-barang eksportir atau importir tersebut akan diklasifikasikan terlebih dahulu dengan cara HS code ini. Maksudnya apa? Yaitu maksud supaya mempermudah barang agar bisa diklasifikasikan dan lebih mempermudah transaksi perdagangan, lebih mempermudah penarifannya, mungkin seperti itu ya jelasannya. Selanjutnya, Kementerian Lembaga atau K atau L.
Kemudian hasil penelitian akan dinotifikasikan ke KL melalui portal INSW. DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan koordinasi antar KL untuk mekanisme pengawasan pos border. Biasanya kementerian dan lembaganya yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan ya, karena soalnya bersangkutan dengan ya mungkin Kementerian Keuangan tersebut. Submit data hasil pengawasan akan diberikan ke ISRM. Jika hasil pengawasan melanggar peraturan tata niaga pos border, akan dikenakan sanksi administrasi atau bahkan sanksi pidana. Ya, yang ini sanksi pidana ini sangat berat ya, sepertinya kayak kemungkinan melanggar pos bordernya itu mungkin dia ini mengekspor barang ilegal, barang berbahaya lainnya, atau mengimpor barang berbahaya lainnya yang dilarang oleh pemerintah, mungkin seperti narkoba atau dan lain-lain. Kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terakhir yaitu kesimpulannya yaitu mekanisme post border bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor serta menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha. Namun, sebagai konsekuensinya, Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean. Jelas sekali ya. ISRM diintegrasikan dengan INSW untuk mempercepat proses penerbitan izin ekspor dan impor tanpa kertas, pemeriksaan dokumen, izin kepabeanan dan pengeluaran barang, serta waktu tunggu. INSW memfasilitasi kelancaran arus dokumen dengan mengintegrasikan instansi penerbit izin dan proses izin kepabeanan. Sementara itu, dari sisi logistik, INSW memfasilitasi kelancaran arus barang dengan mengintegrasikan sistem bongkar muat kapal melalui Portnet dan mempercepat proses pengiriman barang. Hingga saat ini, INSW telah diimplementasikan di 75 pelabuhan di Indonesia dengan 95% kegiatan ekspor impor dan melibatkan lebih dari 67.000 eksportir dan importir. Sebetulnya terkait tentang tata niaga pos border ini, pemerintah itu tujuan utamanya apa sih? Yaitu mungkin untuk mempercepat perizinan ekspor dan impor seperti itu, dan agar terkait dengan ekonomi Indonesia juga sih, maksudnya seperti jika izin kepabeanan tersebut atau izin ekspor dan impor lebih dipermudah gitu, mungkin kedepannya akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat dari contoh yang kemarin sih, seperti kayak waktu Pak Jokowi berkunjung kemarin beritanya Pak Jokowi itu berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok seperti itu, untuk mensurvei pelabuhan tersebut. Dalam kasus tersebut ada masalah seperti kayak supir truk itu biasanya terkendala situasi dengan kayak banyaknya pungli atau premanisme seperti itu. Mereka bercerita kepada Pak Jokowi secara langsung saat Pak Jokowi survei ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan itu langsung ditindak lanjut oleh Pak Jokowi. Langsung beliau menelpon Kapolri dan langsung menindak premanisme dan pungli tersebut. Ya, hal tersebut mungkin berpengaruh sih, seperti mempercepat proses ekspor dan impor seperti itu, karena terkait ekspor dan impor ini berdampak juga terhadap ekonomi negara tersebut. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.